Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati guru ngaji ingsun ngaji kilatan bulan Ramadan injih menika Rama Kiai Haji Abdul Aziz Mansur Pacul Kewang, Allah yarham. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila muallif kitab Madarijus Su'ud, Sarah Berjanji, injih menika Syekh Nawawi Al-Bantani lan pengarang kitab Maulid Berjanji, injih menika Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Attirillahumma qabrahul karim bi arfin syadim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nasihat ini adalah lanjutan pertemuan kemarin, di mana pada cerita sebelumnya para sahabat disuruh Nabi hijrah ke Madinah, sehingga banyak para sahabat yang hijrah
Di antaranya adalah Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan yang lain. Sehingga di Makkah tidak tersisa para sahabat kecuali Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Melihat para sahabat yang lain pada berhijrah, kemudian Abu Bakar Siddiq meminta izin juga untuk menyusul sahabat-sahabat yang lain hijrah ke Madinah. Tetapi kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar, "Janganlah engkau terburu-buru, semoga Allah menjadikan untukmu seorang yang menemani berhijrah." Lalu kemudian Abu Bakar berharap untuk bisa hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul kemudian wa udhina lan diidhini sapa lahu Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil hijrati ing dalam hijrah ing Madinah. Pada waktu itu malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi agar meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani beliau hijrah ke Madinah. Lalu malaikat Jibril mendatangi Nabi dan berkata, "Pada malam ini janganlah engkau bermalam di tempat tidur yang biasa Anda gunakan untuk bermalam." Jadi wis dikabari hati Kanjeng Nabi pada malam itu wis dikabari malaikat Jibril, engko ojo turu nduk tempat tidur sing biasane engkau buat tidur. Wis di info seperti itu. Faraqabahu mongko nginjen-nginjen ing Kanjeng Nabi. Nginjen-nginjen itu mengintai, dengke. Sopo al musyrikuna piro-piro wong musyrik, orang-orang musyrik. Nyapa kok ndengke liyurduhu krono arai nekaaken sopo wong-wong musyrik ing Kanjeng Nabi, hu ing Kanjeng Nabi, bizamihim kelawan sejane musyrikun khiyadul maniyati ing tekane pati kang den serupaaken telogo. Dadi didengke-dengke, diintai-intai Kanjeng Nabi tujuane apa? Menurut prasangka mereka akan menggiring Nabi ke jurang kematian atau ke lembah kematian. Beliau Nabi Muhammad SAW dinanti-nanti diintai oleh orang-orang musyrik, yaitu pas ketika telah tiba sepertiga malam pertama. Ya, sepertiga malam itu ya kira-kira jam 8 setelah sholat isya. Orang-orang musyrik berkumpul di pintu rumah beliau. Mereka memantau hingga beliau tertidur. Maka mereka menetap di depan pintu itu, di depan pintu rumah beliau. Dengan keyakinan mereka akan berhasil membunuh Nabi Muhammad pada malam itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat beliau. Lalu tidurlah Sayyidina Ali di tempat beliau dan menutupi tubuhnya dengan selimut hijau Nabi Muhammad SAW. Ini tugas berat loh. Menggantikan tidur di tempat Nabi itu kan sama dengan menggantikan mati. Soalnya pada malam itu Nabi sedang diincar oleh orang-orang musyrik, telah berkumpul di mengepung rumah beliau untuk membunuh Nabi. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW setelah
Ali bin Abi Thalib tidur di tempatnya Nabi, di tempat tidurnya Nabi, kemudian Nabi beranjak keluar bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq sambil menggenggam pasir nyawuk wedi. Memang tanah di sana kan pasir, jadi nuk jerone omah ya berupa pasir. Ambek ngegem pasir sambil membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, sampai ayat fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Fa'aghshaynahum, sehingga kami menutupi pandangan mereka. Fahum la yubsirun, maka mereka pun tidak dapat melihat. Setelah Nabi membaca ayat itu, Allah mengambil atau merenggut penglihatan mereka sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat melihat beliau. Sambil keluar, Nabi menabur-naburkan di atas kepala mereka pasir-pasir itu. Fakharaja, mongko miyos utawa medal keluar sapa Kanjeng Nabi alaihim, nglewati ing atase pira-pira wong musyrik. Maka Nabi keluar melewati orang-orang musyrik. Wanasaro, lan ngawur-ngawurake sapa Kanjeng Nabi, menabur-naburkan ala ruusihim ing atase pira-pira ndase wong musyrik, di atas kepala mereka. Nabur-naburake apa? Ngawur-ngawurake apa? Ad-duraba ing lebu, debu. Wa hathahu, lan tegese ngawur-ngawurake sapa Kanjeng Nabi ing turab. Jadi sambil keluar, karena orang kafir sudah tidak dapat melihat Kanjeng Nabi, orang-orang musyrik, Nabi sambil keluar itu juga tetap menabur-naburkan debu di atas kepala mereka secara terpisah di atas kepala mereka. Yakni beliau menaburkan debu itu sedikit demi sedikit di atas kepala mereka setelah beliau menggenggamnya. Lalu beliau menuju atau berpaling ke tempat manapun yang beliau kendaki. Lah, selang beberapa waktu kemudian, mereka, yaitu orang-orang musyrik itu, kemudian didatangi oleh seseorang yang kebetulan orang itu lewat. Jadi orang yang lewat ini tidak ikut bersama mereka. Delok wong-wong kok podo ngepung omahe Kanjeng Nabi. Akhirnya orang ini sebenarnya mau lewat saja, menghampiri mereka, orang-orang musyrik. Lalu berkata, "Apa yang kalian tunggu di sini?" Orang-orang musyrik pun, mereka pun menjawab, "Muhammad." Maka orang ini berkata lagi, "Sungguh Allah telah membuat rugi kalian. Demi Allah, sungguh Muhammad telah pergi dari hadapan kalian. Dan ia, Muhammad, tidak meninggalkan seorang pun di antara kalian, melainkan ia telah meletakkan debu di atas kepalanya." Jadi Muhammad wis metu ket mang, ambek metu ambek nguwur-nguwurno, nyawur-nyawurno wedi nduk ndas-ndasmu iku kabeh. Nah, kemudian orang yang berkata tadi hanya berkata seperti itu, kemudian pergi, wanjani mau lewat, hanya lewat saja, pergi begitu saja untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian mereka, yaitu para orang musyrik yang masih menunggu mengepung rumah Kanjeng Nabi, itu ngrayai ndase dewe-dewe. Ternyata betul di atas kepala mereka terdapat debu. Ini iki jika percaya nek dikandani Nabi Muhammad wis metu teko omah. Kemudian mereka mulai memeriksa. Lalu mereka melihat Ali bin Abi Thalib
sedang berada di atas tempat tidur dengan mengenakan selimut Rasulullah. Tapi gurung roh nek iku mang Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka berkata, wah, gila Rasulullah, demi Allah sesungguhnya ini adalah Muhammad yang tidur dengan mengenakan selimutnya. Yo kemule ijo iki Muhammad iki. Mereka tidak henti-hentinya seperti itu anggapan mereka hingga mereka memasuki waktu pagi. Lalu Ali bin Abi Thalib bangun boso tangi dari tempat tidur Ali bin Abi Thalib dan mereka berkata, demi Allah, bener ya ternyata orang yang mengatakan tadi, ya ku wong sing dimaksud adalah wong sing lewat ngandani mang. Ternyata betul orang yang tadi berkata benar, yang berbicara kepada kami. Lalu mereka menanyakan kepada Ali tentang keberadaan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib pun menjawab, aku tidak mengetahui keberadaannya. Wa amma lan nejo sapa Kanjeng Nabi. Nejo iku menuju Ghara Thaurin ing Guwa Thur. Wa fazalan bejo iku beruntung sapa As-Siddiqu Abu Bakar Siddiq fihi ing dalam Guwa Thur bil ma'iyati kelawan bebarengan Kanjeng Nabi. Wa aqama lan netepi manggon sapa Kanjeng Nabi lan Abu Bakar fihi ing dalem Guwa Thur salasan ing 3 wengi 3 malam. Nabi dan Abu Bakar bertempat di Guwa Thur selama 3 malam. Tahmi kang reksa yang menjaga opo alhamaimu piro-piro manuk doro burung merpati wal anaki bulan piro-piro kemelandingan Joko himahu ing panggonani Kanjeng Nabi di tempat persembunyiannya Nabi. Guwa Thur itu berada di sebuah gunung yang bernama Athal, di mana gua itu pernah disinggahi oleh Sur bin Abdi Manat, sehingga ia dinisbatkan kepadanya menjadi Guwa Thur. Sungguh beruntung sekali ya Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam Guwa Thur bersama Rasulullah, bisa menemani Rasulullah. Mereka berdua, Rasul dan sahabat Abu Bakar itu bertempat di dalam Guwa Thur selama 3 malam, menurut pendapat yang masyhur. Selain itu, selain Abu Bakar dan Kanjeng Nabi, di dalam Guwa Thur itu juga ada yang ikut bermalam di sisi mereka berdua yang bernama Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar ini seorang anak muda yang ketika bermalam, ketika menjelang waktu sahur, si Abdullah bin Abu Bakar ini keluar dari gua, meninggalkan beliau berdua, lalu menuju ke Mekah, balik nang Mekah, berbaur dengan orang-orang Quraisy. Perlu ini apa? Ya perlu ini golek-golek kabar. Nanti golek-golek kabar. Sing kabar ini kok terus kemudian disampaikan kepada Kanjeng Nabi dan Abu Bakar. Lalu ia mendatangi keduanya kembali dengan membawa berita hari itu ketika hari sudah mulai gelap. Jadi si Abdullah bin Abi Bakar iki nek sudah datang waktu sahur, keluar dari gua, nuju nang Mekah, berbaur dengan orang-orang Quraisy. Ono kabar opo? Ono berita opo? Setelah itu, kalau hari sudah mendekati malam, sudah mulai gelap, si Abdullah bin Abi Bakar ini kembali ke Guwa Thur, kembali ke mereka, ke beliau, membawa kabar berita hari itu.
Selain itu, ada juga yang bernama sahabat Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini menggembalakan kambing untuk diperah susunya dan diberikan kepada beliau berdua. Jadi angon wedhus sing diperah susune, kambing ini kemudian diistirahatkan sesaat di dekat goa. Kemudian iki bengi dilakukan setiap malam, cek gak roh wong-wong orang-orang kafir. Jadi angon wedhus nyideki goa terus istirahat, pas waktu isya diperes, kemudian disuguhno nanggane Rasulullah dan Abu Bakar agar beliau-beliau bisa istirahat dengan tenang. Dan ini dilakukan setiap malam selama 3 malam di persembunyian Rasulullah itu. Selain itu, Rasulullah juga dilindungi atau dijaga oleh burung-burung merpati dan laba-laba, kemelandingan utawa laba-laba. Lah piye carane nglindungi burung merpati? Ya iso ae. Yaitu dengan tempat yang digunakan oleh beliau untuk menghindar dari orang-orang kafir. Ya gua itu. Burung-burung merpati ini terbang mengelilingi gua itu. Dan laba-laba kemelandingan itu menyusun sarangnya di depan lubang gua itu dalam waktu 1 jam. Begitu Nabi masuk nanggone gua, si burung merpati ini mabur-mabur nduk njabane gua, mengelilingi gua. Lah sing kemelandingan langsung menyusun sarangnya di depan mulut gua dalam waktu 1 jam. Akhirnya ya nek ana wong mara gak nganggep nek nduk jerone ana wong. Ada yang meriwayatkan sesungguhnya 2 burung merpati bertelur di mulut gua itu. Lalu mereka orang-orang kafir berkata, delok gua itu, seandainya mereka berdua telah memasuki gua ini, maka telur-telur itu pasti pecah dan sarang laba-laba itu pasti terkoyak. Nah, itu cara melindungi hewan. Summa kharaja, mongko kari-kari miyos sapa Kanjeng Nabi lan Abu Bakar minhu saking Ghuthur Lailatal Itsnaini ing dalem wengine dina Isnen. Jadi memang ini bukan tidak sengaja ya. Memang sudah direncanakan oleh Allah. Kanjeng Nabi iku laire dina Isnen. Hijrahnya juga hari Isnen. Arti keluar dari gua kan malam Senin. Otomatis sampai di Madinah hari Senin. Kemudian wafatnya Nabi juga hari Isnen. Wa huwa halih utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ala khairi matiyatin ing tetep ing atase luweh bagus-baguse tunggangan. Nabi naik di atas kendaraan yang paling bagus, unta yang paling bagus. Wa ta'arrada lan buntuti utawa ngejar lahu maring Kanjeng Nabi sapa Surakotu Surakoh. Nabi dikejar oleh Surakoh. Fabtahala mongko DPDP sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem ngalahake Surakoh. Fihi ing dalem Surakoh maksudnya ing dalem ngalahake Surakoh. DPDP nang sapa Kanjeng Nabi ilallahi maring Gusti Allah. DPDP nang Gusti Allah, ndonga nang Gusti Allah ing dalem ngalahaken Surakoh. Wada'ahu lan donga sapa Kanjeng Nabi ing Allah.
Pada waktu beliau berdua keluar dari gua, Nabi didampingi oleh Amir bin Fuhairah, yaitu budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar ketika disiksa oleh majikannya karena beriman, terus ditebus Abu Bakar. Selain itu, Rasulullah bersama Abu Bakar menyewa orang yang bernama Abdullah bin Al-Uraiqid sebagai penunjuk jalan. Jadi mari metu teko gua menuju kota Madinah, Nabi iki nyewa wong jenenge Abdullah bin Al-Uraiqid gawe penunjuk jalan. Si Abdullah bin Al-Uraiqid ini tidak beragama Islam, merupakan pemeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dalam keadaan yang lain, orang-orang Quraisy telah mengadakan sayembara dengan upah 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat menangkap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, serta menyerahkan keduanya kepada mereka. Sehingga sayembara itu diadakan setelah beliau melewati daerah Qadid. Demikian ini karena sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy tatkala mendengar dari suara tanpa rupa, krungu ono suara yang mengatakan bahwa Rasulullah dan Abu Bakar telah tidur pada waktu istiwa di perkemahan Ummu Ma'bad. Maka mereka memerintahkan Surakoh untuk menemukan keduanya. Mereka ngongkon Surakoh cekne menemui keduanya. Setelah tahu Nabi dicari-cari Surakoh, dikejar-kejar oleh Surakoh, lantas beliau memohon DP dengan sepenuh hati, menghibah, berdoa secara ikhlas kepada Allah untuk bisa mengalahkan Surakoh. Beliau berdoa, Allahumma fa'al bisurakota ma syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, perlakukanlah Surakoh sesuai apa yang engkau kehendaki dan bagaimanapun cara yang engkau kehendaki. Nabi faham track recordnya Surakoh ini. Beliau melihat jejak-jejak keburukan pada diri Surakoh. Dan beliau menduga juga akan terjadinya bahaya. Maka berdoa demikian. Fasakhot mongko ambles. Ambles itu terbenam masuk ke dalam tanah. Fasakhot mongko ambles, maka terbenamlah, terperosoklah masuk ke dalam tanah opo kowa imu ya'bu bihi piro-piro sikile jarane Surakoh fil ardi ing dalem bumi. Kaki kudanya Surakoh terperosok ke dalam tanah asul bati kang atos yang keras alkawiyati kang kuat yang kuat. Aneh, kenceng tanah sing atos sing kuat kok jarane terperosok, iki aneh. Mergo apa? Berkat doane Kanjeng Nabi dikabulno oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasa'alahu lan jaluk sapa Surakoh, begitu kudanya terperosok, wasa'alahu lan jaluk sapa Surakoh ing Kanjeng Nabi. Surakoh meminta kepada Nabi al-amana ing keselamatan, jaluk aman. Roh nek kudane terperosok, samarine kudane terperosok, jaluk aman. Ojo pateni aku. Ojo pateni aku. Famanakah wong Nabi maha memaafkan.
famanakahu mongko paring sapa Kanjeng Nabi ing aman, dituruti, diwai keamanan. Famanakahu mongko paring sapa Kanjeng Nabi ing aman, iyahu ing Suraqa. Akhirnya dituruti, dikai aman, gak diwales karo Kanjeng Nabi maksude. Jadi sakmarine jarane ambles. Si Suraqa ini tersungkur ke tanah yang tidak berkelikir, yang tidak berkerikil. Bundas kabeh, terus njaluk aman. Kemudian bangkit lagi. Lalu untuk kedua kalinya, kudanya tersungkur lagi hingga bagian lutut dan Suraqa tersungkur jauh dari keduanya. Kanjeng Nabi, lalu dia si Suraqa njaluk keamanan meneh. Lalu beliau memberi keamanan lagi nanggone Suraqa. Sampai terjadi 3 kali. Yang ketiga akhirnya Rasulullah memerintahkan Ibnu Fuhairah untuk mencatat perjanjian keamanan yang ditulis di satu lembaran kulit yang telah disamak. Wis tulisan. Ngongkon sahabat jenenge Ibnu Fuhairah. Lalu lembaran keamanan, lembar perjanjian, lembar yang berisi perjanjian keamanan itu dibawa oleh si Suraqa. Kemudian tatkala Rasulullah pada waktu selesai perang Hunain kan Kanjeng Nabi sing menang dan orang Indonesia menang. Si Suraqa ini kuatir dipateni. Akhirnya si Suraqa menemui Kanjeng Nabi di Ji'ronah dengan membawa lembar perjanjian keamanan itu. Dan pada waktu itu juga langsung si Suraqa mengangkat tangannya dengan memegang tulisan yang berisi perjanjian itu. Wahai Rasulullah, ini adalah catatan keamanan Anda. Lalu beliau bersabda, hari ini adalah hari pemenuhan janji. Ya Allah, halaki Rasulullah, begitu ketok menang, mungsuhe sing katene mateni disepuro. Maka masuk Islamlah si Suraqa. Malah si Suraqa ini masuk Islam. Demikianlah kisah perjalanan dakwah Nabi dalam menyebarkan Islam di permukaan bumi ini. Semoga kita termotivasi oleh dakwah beliau. Begitu sorone wong dakwah kalau dilakukan dengan ikhlas dan memohon pertolongan pada Allah, akhirnya Islam menjadi jaya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Mohon maaf atas segala kekurangannya, salah dalam membaca lafadznya atau memberikan makna atau memberikan keterangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.